Sebelumnya, perkenalkan, saya Jia Ifat Masari dari kelas 5A Teknik Instrumentasi dengan NRP 2042221083. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek saya yang bertemakan pertambangan dengan judul Integrated IoT Based Advantage Recognition and Engine Stop Control System for Real-Time Monitoring of Mining Haul Trucks. Ini merupakan tugas individu IoT saya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan PPT dari tema saya. Hal yang melatar belakangi dari tema saya dan judul saya tersebut yaitu kecelakaan truk di lokasi pertambangan sering terjadi akibat kelelahan mata pengemudi akibat beban kerja yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancanglah sebuah sistem pengenalan kelelahan mata dan penghentian mesin berbasis Internet of Things atau IoT untuk pemantauan truk tambang secara real time. Sistem tersebut menggunakan Raspberry Pi sebagai pengendali utama, webcam untuk memantau kondisi mata pengemudi, sensor ultrasonik HISRF05 untuk mendeteksi objek, sensor temperatur LM35 untuk memantau kabin, sensor getaran SW420 untuk mendeteksi getaran yang berlebihan, dan sensor LDR untuk mengatur kepencahayaan. Dan dari data kamera dan juga sensor itu semua dikirim ke bagian K3 agar dapat direspon dengan cepat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi kecelakaan akibat kelelahan di bidang pertambangan atau pada truk tambang. Dan juga sistem ini juga dapat menguntungkan pertambangan dikarenakan mencegah terjadinya kecelakaan dan tidak terlalu banyak terjadi kecelakaan karena sudah terdapat sistem ini. Dari latar belakang tersebut, maka terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara merancang sistem pemantauan kelelahan mata berbasis IoT yang terintegrasi untuk truk angkut di area pertambangan. 2. Bagaimana sistem ini dapat memonitor kondisi fisik pengemudi melalui deteksi kelelahan mata dan lingkungan kabin seperti suhu, getaran, dan pencahayaan secara real time. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme pengiriman data dari sistem ke keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk penanganan dan intervensi yang cepat dan juga efektif. Berikut merupakan tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui cara merancang sistem pemantauan kelelahan mata berbasis IoT yang terintegrasi untuk truk angkut di area pertambangan. Kedua, mengetahui sistem ini dapat memonitor kondisi fisik pengemudi melalui deteksi kelelahan mata dan lingkungan kabin seperti suhu, getaran, dan pencahayaan secara real time. Tiga, mengetahui mekanisme pengiriman data dari sistem ke keselamatan dan kesehatan kerja untuk penanganan dan intervensi yang cepat dan juga efektif. Manfaat penelitian. 1. Bagi kementerian, memberikan sumbangan inovasi terutama pada Kementerian Ketenagakerjaan khususnya PNP 2TKI yang dapat digunakan untuk mendukung keselamatan dan mengurangi risiko bahaya kecelakaan bagi pekerja. 2. Bagi pertambangan, memberikan sumbangan inovasi untuk perusahaan yang berjalan di bidang pertambangan khususnya di K3 dalam mengurangi risiko bahaya kecelakaan bagi pekerja di pertambangan. 3. Bagi mahasiswa, menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam membuat inovasi serta sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi pada Indonesia. Dan masih banyak lagi manfaat dari alat ini. Penelitian yang relevan. 1. Menggunakan logika fuzzy untuk menangani ketidakpastian dalam pengelolaan data dari sensor. 2. Sistem RCAN melakukan deteksi kelelahan berdasarkan frame yang diambil secara real time di mana status mata dan mulut diperiksa setiap frame menggunakan deteksi visual dan adanya defleksi kepala besar dapat memicu peringatan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sensor yang terpasang pada tubuh yang mungkin dapat mengganggu aktivitas operator. 4. Sistem ini adalah deteksi untuk kantuk dalam pemberian alarm atau notifikasi sebagai peringatan kepada pengemudi. Berikut merupakan diagram blok dari sistem kami dengan ada 5 sensor dan juga 5 aktuator dengan mikrokontroler ESP3253 dan juga lainnya dump truck.
Pada itu sensor diintegrasikan kelima-limanya dengan 5 aktuator juga, maka terbentuklah diagram blok seperti berikut. Input ESP32, S3, lalu sensor dan juga dump truck. Setelah itu nyambung kepada aktuator dengan sinyal feedback. Berikut merupakan flowchart dari sistemnya. Pertama, studi literatur, kemudian perencanaan sistem, hardware dan juga software, pemilihan komponen dan pembuatan program, validasi sensor. Jika tidak ada error, maka lanjut mikrokontroler dengan IoT, kemudian pengujian alat IoT, pengujian data pada IoT, setelah itu integrasi alat dan pengujian alat, terakhir pembuatan laporan. Berikut merupakan wiring dari sistem saya dengan menggunakan 5 sensor dan juga 5 aktuator dan juga mikrokontrolernya ESP32S3. Ini saya membuatnya di Walkway. Desain arsitektur dengan ada 5 sensor LDR, SW420, LM35, webcam, HYSRF65 dengan mikrokontroler ESP32 dan ada Raspberry Pi dengan aktuator air pump, LED, cooling fan, buzzer, motor DC yang saling berkaitan satu sama lain. Setelah itu ada database dan juga ThingsBoard untuk menampilkan datanya. Berikut merupakan desain infrastruktur setelah desain arsitektur, sama dengan seperti arsitektur menggunakan 5 sensor dan juga 5 aktuator yang sudah saya sebutkan tadi, dengan terkoneksi mikrokontroler ESP32 dan juga terkoneksi MiFi untuk menampilkan datanya pada komputer atau ThingsBoard dan juga bisa dipantau secara real time. Sekian presentasi dari PPT saya. Setelah ini ada lanjutan penjelasan fazi, hasil, dan juga laporan dari saya. Berikut merupakan hasil simulasi dari Walkway dengan 5 sensor, yaitu sensor LDR dengan kapasitas intensitas cahaya kurang dari 50 lux. Jadi, jika di atas 50 lux, maka aktuator akan bekerja atau akan nyala. Seperti pada sensor LDR, itu aktuator yang digunakan yaitu air pump, maka jika di atas 50 lux air pumpnya akan nyala. Kemudian sensor SW420 dengan getaran lebih dari 2,5 gram, jika di atas itu maka aktuator yaitu lampu LED-nya akan nyala. Kemudian untuk yang sensor ketiga yaitu sensor LM35 dengan suhu kabin lebih dari 30 derajat Celcius. Jika melebihi batas itu, maka aktuatornya cooling fan akan nyala atau aktif. Untuk sensor yang keempat yaitu webcam, deteksi kelelahan mata tertutup selama 2 detik. Jika mata menutup lebih dari 2 detik, seperti 3 detik atau 5 detik, maka buzzer akan nyala atau akan berbunyi dan dapat membangunkan supir tersebut. Dan sensor yang terakhir yaitu sensor HYSRF05 dengan jarak objek kurang dari 50 cm. Jika terdapat benda yang sekitar kurang dari 50 cm, maka aktuator akan aktif atau nyala yaitu motor DC, dan truk akan memperlambat gerak jalannya atau truk akan berhenti sesuai dengan semestinya. Dan berikut merupakan codingannya, yaitu ada low dan juga high, dan di situ terdapat low itu agar dapat aktuatornya bisa nyala seperti itu.
Nah, berikut merupakan tabel fuzzy yang saya buat dengan metode Mamdani, yaitu dengan sensor LDR, sensor SW420, sensor LM35, sensor HISRF05, sensor webcam, dan terakhir untuk aktuatornya yaitu air pump, LED, cooling fan, buzzer, motor DC. Nah, di sini sensor terdapat 5 kondisi, kondisi 1, 2, 3, 4, 5, dan juga aktuator memiliki 5 kondisi. Dalam satu sensor dan satu aktuator terdapat masing-masing 5 kondisi. Ya, di sini untuk kondisi pertama pada sensor dan juga kondisi pertama pada aktuator itu 0 dikarenakan aktuator tidak nyala atau tidak aktif. Tetapi untuk kondisi 5 pada sensor dan juga kondisi 1 pada aktuator itu akan nyala. Selanjutnya untuk kondisi 4 sensor dan kondisi 2 aktuator itu akan nyala. Jadi kondisi 4 dan juga kondisi 5 dari aktuator itu akan nyala. Dan selanjutnya untuk kondisi 1, kondisi 3 aktuator dan juga kondisi 3 sensor sampai dengan kondisi 5 sensor akan terisi 1 karena nyala. Dan untuk kondisi yang keempat aktuator mulai dari kondisi 2 sensor itu sudah nyala, jadi 1. Dan untuk kondisi 5 aktuator itu dari 5 kondisi sensor itu akan nyala jadi 1. Itu untuk sensor yang pertama, dan itu akan berjalan terus seperti sensor pertama untuk sensor-sensor yang lainnya. Jadi untuk sensor SW420, LM35, HISRF05 dan juga webcam mengikuti seperti sensor yang pertama. Dengan tiap sensor akan menggerakkan satu aktuator saja. Jadi bukan satu sensor menggunakan 5 aktuator, akan tetapi satu sensor akan menggerakkan satu aktuator dengan kondisinya masing-masing, dengan mengondisikannya masing-masing. Dan juga dengan kondisi tersebut kita dapat mengetahui kapan aktuator itu bisa nyala ataupun aktuator itu tidak bisa nyala. Jadi tidak semua kondisi aktuator itu akan nyala, tapi ada beberapa kondisi saja yang bisa menyalakan aktuator tersebut. Seperti itu. Dari kondisi-kondisi seperti ini kita dapat mengetahui kapan dan waktu kapan sensor itu aktuator itu bisa aktif atau bisa nyala, seperti itu. Dan juga ini berarti jika aktuator nyala pada kondisi tertentu, itu berarti sudah melebihi dari jarak yang kita tentukan seperti pada yang saya jelaskan sebelumnya.
Dan ini semua kondisi yang sudah saya tentukan berdasarkan dengan hasil juga yang sudah disimulasi Walkway sebelumnya. Berikut merupakan hasil laporan dari tugas IoT saya, merupakan final project dengan judul Integrated IoT Based Fatigue Recognition and Engine Stop Control System for Real-Time Monitoring of Mining Haul Trucks. Dengan di sini terdapat ringkasan, lalu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi dan hasil dan sebagainya dengan template yang sudah ditentukan. Oke, untuk yang pertama yaitu ringkasan. Kecelakaan dump truck pada lokasi pertambangan seringkali terjadi mengingat beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan mata yang beresiko terhadap kecelakaan. Setelah menganalisis dari berbagai masa yang terjadi, dibuat sistem yang mendeteksi pengenalan kelelahan mata dan penghentian mesin terintegrasi berbasis Internet of Things atau IoT untuk pemantauan truk pengangkut tambang secara real time. Sistem ini menggunakan Raspberry Pi sebagai pengendali utama, dilengkapi dengan satu kamera dengan memantau kondisi mata pengemudi secara real time, dua sensor ultrasonic HISRF05 untuk mendeteksi keberadaan objek di depan dan belakang truk, sensor LM35 untuk memantau suhu kabin truk, sensor getaran SW420 untuk mendeteksi getaran berlebihan pada truk, dan sensor LDR untuk menyesuaikan kecerahan layar atau indikator pada dashboard. Data yang dikumpulkan dari kamera akan dikirimkan secara langsung kepada K3. Selanjutnya yaitu ini isi dari laporan saya, ada ringkasan, kemudian ada daftar gambar, daftar tabel, dan pertama bab 1 yaitu pendahuluan dengan subbab dari bab 1 yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Selanjutnya di bab 2 dengan bab tinjauan pustaka dengan subbab hasil penelitian terdahulu, dasar teori, dan berbagai anak subbab. Dan untuk bab 3 yaitu metodologi, bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Dan ada juga daftar pustaka, dan saya akan mencantumkan paper pada laporan ini. Oke.
Berikut merupakan daftar gambar dari laporan saya. Berikut merupakan bab 1 pendahuluan dengan latar belakang dalam industri pertambangan. Keselamatan dan efisiensi operasional menjadi prioritas utama, terutama dalam pengoperasian alat berat seperti truk angkut. Pengemudi truk angkut yang bertugas dalam jangka waktu lama berpotensi mengalami kelelahan mata dan fisik yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Salah satu faktor yang berkontribusi pada kelelahan adalah kondisi kerja yang monoton, jam kerja yang panjang. Yang berkontribusi pada kelelahan adalah seperti itu, serta lingkungan kerja yang tidak selalu optimal seperti panas, getaran berlebihan, dan kondisi visual yang kurang mendukung. Situasi ini menuntut adanya sistem pengawasan yang dapat mendeteksi kelelahan pengemudi secara real time dan memberikan tindakan preventif untuk mengurangi resiko kecelakaan. Teknologi Internet of Things atau IoT menawarkan solusi yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan keselamatan pada truk. Dalam penelitian ini, diusulkan sebuah sistem berbasis IoT yang menggunakan Raspberry Pi sebagai pengendali utama. Sistem ini dilengkapi dengan kamera untuk memantau kondisi mata pengemudi secara real time dan juga beberapa sensor lainnya seperti ultrasonic HISR FF65 untuk mendeteksi keberadaan objek, SW420 mendeteksi getaran, LM35 untuk memantau kondisi suhu kabin, sensor LDR untuk mengatur kecerahan layar pada dashboard, dan data dari kamera dan sensor-sensor tersebut akan diproses dan dikirimkan ke Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 untuk pengambilan tindakan segera jika terdeteksi kecelakaan. Berikut merupakan rumusan masalahnya. Bagaimana cara merancang sistem pemantauan kelelahan mata berbasis IoT? Bagaimana sistem ini dapat memonitor kondisi fisik pengemudi dan lingkungan kabin secara real time? Dan bagaimana mekanisme pengiriman data dari sistem ke K3? Kemudian untuk batasan masalahnya sendiri yaitu sistem ini hanya akan menggunakan Raspberry Pi sebagai pengendali utama, pemantauan fokus pada pengemudi haul truk dalam aktivitas pertambangan, dan sistem ini hanya berfungsi sebagai alat pemantau kondisi mata pengemudi. Tujuan laporan proyek ini tuh untuk yang pertama yaitu mengetahui cara merancang sistem pemantauan kelelahan mata berbasis IoT yang terintegrasi untuk truk angkut di area pertambangan. Kedua, dapat memonitor kondisi fisik pengemudi melalui deteksi kelelahan mata dan lingkungan kabin seperti suhu, getaran, dan pencahayaan secara real time. Tiga, mengetahui mekanisme pengiriman data dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk penanganan dan intervensi yang cepat dan efektif. Selain itu, terdapat juga manfaat yaitu pertama, bagi Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan sumbangan inovasi terutama pada Kementerian Ketenagakerjaan khususnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dapat digunakan untuk mendukung keselamatan dan mengurangi risiko bahaya kecelakaan. Dua, untuk pertambangan berikan sumbangan inovasi untuk perusahaan yang berjalan di bidang pertambangan khususnya di divisi K3 dalam keselamatan dan mengurangi risiko bahaya kecelakaan bagi pekerja di pertambangan. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa, menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam membuat inovasi serta sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi. Kemudian, bab 2, tinjauan pustaka. Ini merupakan penelitian terdahulu mengenai judul saya yaitu Integrated IoT Based Footage Recognition and Engine Stop Control System for Real-Time Monitoring of Mini Haul Trucks. Terdapat 4 jurnal terdahulu. Yang pertama dengan judul Object Detection System in Blind Spot Dump Truck Area Using Fuzzy Logic. Kedua yaitu IX Aspect Ratio for Real Time.
3 yaitu driver fatigue detection based on residual channel attention network and head push estimation. Dan yang terakhir berjudul IoT Enable Wearable Fatigue Tracking System for Mine Operator. Jadi di sini terdapat 4 jurnal terdahulu dengan metode dari jurnal dan hasil dari sistem saya. Dan ini dasar teori yang menunjang adanya sistem-sistem ini dengan beberapa subbab. Ada dump truck, yang kedua yaitu dasar teori dari driver fatigue dengan menjelaskan kelelahan saat berkendara. Kemudian yaitu IoT, di sini menjelaskan tentang definisi IoT dan juga cara integrasikan pada sistem saya. Dan yang selanjutnya itu Raspberry Pi. Di sini merupakan komponen utama pada sistem yang bekerja. Nah, untuk subbab-subbab selanjutnya sudah masuki sensor, yaitu sensor HISRF05 merupakan sensor ultrasonik yang bekerja pada alat saya. Berikut merupakan gambarnya. Selanjutnya sensor LM35 yaitu sensor suhu berbasis sirkuit terpadu yang dirancang untuk mengukur suhu pada dump truck. Berikut merupakan gambar dari sensor LM35. Selanjutnya yaitu sensor SW420 merupakan sensor getaran dengan sensitivitas tinggi yang tidak memiliki arah tertentu dalam pendeteksinya, dirancang untuk mendeteksi adanya getaran atau kemiringan. Nah, berikut merupakan gambar dari sensor SW420 yang saya gunakan. Untuk selanjutnya yaitu sensor LDR, yaitu Light Dependent Resistor, merupakan komponen elektronik yang nilai resistansinya berubah-ubah tergantung pada intensitas cahaya yang mengenainya. Berikut merupakan gambar dari sensor LDR. Selanjutnya di sini ada dasar-dasar teori dari aktuator yang saya gunakan, seperti motor DC, yaitu perangkat elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip dasar kerja motor DC didasarkan pada interaksi antara medan magnet dan arus listrik.
Berikut merupakan motor DC, gambar motor DC yang saya gunakan untuk alat saya nantinya. Untuk selanjutnya yaitu buzzer. Buzzer adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk menghasilkan getaran suara melalui gangguan alarm udara secara mekanis. Awalnya dirancang untuk membantu membersihkan lendir dari paru-paru dan trakea. Buzzer kini juga digunakan dalam terapi suara, disebut sebagai Voice High Frequency Oscillation Therapy. Berikut merupakan gambar dari buzzer yang akan saya gunakan nantinya. Selanjutnya yaitu cooling fan. Cooling fan adalah sistem pendingin aktif yang dirancang untuk menjaga suhu komponen elektronik. Dan berikut merupakan gambar dari cooling fan yang akan saya gunakan. Untuk selanjutnya yaitu lampu LED, yaitu light emitting diode, adalah jenis lampu yang menggunakan semikonduktor untuk menghasilkan cahaya, dan dengan keunggulan salah satunya efisiensi energinya jauh lebih tinggi daripada lampu konvensional. Maka dari itu saya menggunakan lampu LED ini sebagai aktuator. Berikut merupakan gambar dari lampu LED yang akan saya gunakan. Selanjutnya yaitu air pump. Air pump adalah alat yang awalnya digunakan pada abad ke-17 untuk menciptakan dan mempelajari vakum dengan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sains eksperimen. Namun alat ini pertama kali dirancang oleh Audubon yang digunakan untuk mengeksplorasi sifat-sifat udara dan ruang kosong. Berikut merupakan gambar dari air pump yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu ESP32. ESP32 di sini sebagai microcontroller yang digunakan secara luas dalam sistem IoT karena fitur-fitur unggulnya seperti Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, konsumsi daya rendah, dan kemampuan pemrosesan data yang tinggi. Dalam jurnal ini, ESP32 dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pemantauan energi pintar yang dirancang untuk memberikan informasi konsumsi energi secara real time dan dapat dipantau secara langsung. Berikut merupakan gambar dari ESP32 yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu neural network. Neural network atau jaringan syaraf tiruan merupakan jaringan tiruan yang berbasis pada struktur syaraf otak. Otak pada dasarnya punya prinsip belajar dan dari pengalaman kerja otak. Sebenarnya masih belum terungkap secara menyeluruh walaupun fungsinya sebagai prosesor yang luar biasa telah diketahui. Unsur utama dari otak adalah sel. Seperti ini juga bagian tubuh yang lain. Sel otak mempunyai kemampuan untuk mengingat, berpikir, dan menerapkan pengalaman yang telah dialaminya. Hal tersebut sama seperti neural network. Nah, jaringan syaraf tiruan memiliki 3 bentuk arsitektur antara lain jaringan lapisan tunggal atau single layer network. Jaringan dengan lapisan tunggal terdiri dari satu lapisan input dan satu lapisan output. 2. Jaringan banyak lapisan atau multi-layer network yang memiliki ciri khas tertentu yang memiliki 3 jenis lapisan,
yakni input, tersembunyi, dan output. 3 yaitu lapisan kompetitif atau competitive layer, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Berikut merupakan bab 3 atau metodologi. Metode yang digunakan yaitu dengan studi literatur dengan mengamati jurnal-jurnal yang ada dari jurnal IEE. Saya mengambil 20 jurnal atau artikel ilmiah atau berita digital mengenai dump truck IoT serta sistem dari beberapa sensor dan juga aktuator. Untuk 3.2 yaitu bahan dan alat yang digunakan. Ada ESP32 S3 dan di samping ada spesifikasi dari ESP-nya seperti contohnya CPU dual core, RAM-nya, flash memory, WiFi dan juga Bluetooth. Untuk bahan dan alat selanjutnya yaitu ada Raspberry Pi 5. Di sini ada RAM 4GB dan juga 8GB, storage-nya ada micro SD card dan beberapa spesifikasi lainnya. Untuk selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu sensor-sensor dan juga aktuator. Yang pertama ada sensor HISRF 05 atau ultrasonic sensor atau sensor jarak dengan spesifikasi frekuensi 40 kHz, tegangan kerja 5 volt, arus kurang dari 2 mA dan outputnya digital. Selanjutnya ada sensor LDR Light Dependent Resistor dengan spesifikasi resistansi rendah pada cahaya terang kurang dari 1 kilo ohm, resistansi tinggi pada gelap lebih dari 10 mega ohm, respons spektral 400 sampai 700 mm dan tegangan operasi 3,3 volt sampai 5 volt. Selanjutnya yaitu sensor SW420 atau vibration sensor. Di sini terdapat beberapa spesifikasi seperti sensitivitas peka terhadap getaran atau gerakan, output digital, tegangan kerja 3,3 volt sampai 5 volt, arus kurang dari 10 mA. Sensor LM35 atau temperatur sensor memiliki spesifik rentang suhu minus 55 derajat Celcius hingga plus 150 derajat Celcius, akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius, tegangan operasi 4 volt sampai 200 volt, outputnya analog. Kemudian webcam dengan resolusi 1 MP sampai 12 megapiksel, interface USB atau MIPI. Lalu ada motor DC, tegangan kerja 3 volt sampai 12 volt, kecepatan hingga 3000 rpm, arus 100 mA sampai 1 ampere tergantung dari bebannya. Lalu lampu LED dengan tegangan operasi 1,8 volt sampai 3,3 volt, arus operasi 10 mA sampai 20 mA. Kemudian cooling fan dengan tegangan kerja 5 volt, 12 volt atau 24 volt dengan kecepatan 1000 sampai 5000 rpm, arus 0,1 sampai 0,5 ampere. Kemudian buzzer tegangan operasi 3,3 volt sampai 12 volt, frekuensi 1 kHz sampai 3 kHz. Kemudian air pump dengan tegangan 5 watt sampai 25 watt, frekuensi 50 Hz sampai 50 Hz. Berikut merupakan urutan pelaksanaan penelitiannya seperti yang saya jelaskan pada PPT. Kemudian ada perancangan desain dari sistem yang saya buat dengan menggunakan sensor HCSR04 mendeteksi jarak, webcam mendeteksi kelelahan mata, temperatur untuk memantau suhu kabin, getaran untuk mendeteksi ketidaknormalisasi
normalan getaran, serta sensor cahaya untuk mengukur intensitas pencahayaan. Dengan aktuator motor DC mengontrol mesin kendaraan, buzzer memberikan alarm, kipas pendingin untuk menjaga suhu kabin, lampu LED untuk memberikan pencahayaan tambahan, dan pompa udara untuk sirkulasi udara. Semua data dan sensor dikirimkan ke sistem IoT untuk pemantauan jarak jauh dan dapat dipantau secara real time. Berikut merupakan diagram block control loop yang saya buat. Kemudian, desain infrastruktur dari sistem saya berikut. Selanjutnya, desain arsitektur yang saya buat seperti berikut dari sistem saya. Dan yang terakhir ada wiring yang saya buat pada walkway. Berikut bab 4 hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil dari simulasi walkway saya yang sudah berjalan dengan wiring seperti di samping dan juga codingan yang sudah saya buat seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, pembahasan. Sistem pemantauan dan deteksi dini ini mengandalkan data dari berbagai sensor untuk meningkatkan keselamatan operasional dump truck di lokasi pertambangan. Berikut adalah analisis datanya. Sensor LDR digunakan untuk memantau identitas cahaya. Jika kurang dari 50 lux, maka akan menyesuaikan kecerahan layar atau indikator pada dashboard untuk memastikan visibilitas. Kemudian sensor SW420, sensor getaran mendeteksi kondisi getaran yang tidak wajar. Jika terdeteksi getaran lebih dari 2,5 G, maka menunjukkan potensi gangguan mekanis atau kondisi jalan yang ekstrim sehingga sistem memberikan peringatan untuk segera meriksa kondisi kendaraan. Kemudian yaitu sensor LM35 memantau suhu kabin untuk memastikan kenyamanan pengemudi. Ketika suhu kabin melebihi 30 derajat Celcius, sistem akan mengirimkan peringatan pada aktuator. Untuk yang keempat yaitu webcam, digunakan untuk mendeteksi kelelahan mata. Jika mata pengemudi terdeteksi tertutup lebih dari 2 detik, maka buzzer akan menyala dan sistem akan menghentikan mesin secara otomatis. Selanjutnya itu sensor HISRF, sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan objek di depan dan belakang truk. Jika jarak objek kurang dari 50 cm, maka truk akan berhenti. Data dari sensor akan dikumpulkan secara real time dan dianalisis oleh sistem untuk memberikan respon cepat dengan parameter yang telah ditentukan. Sistem mampu bekerja secara optimal dalam mendeteksi potensi bahaya dan memberikan solusi tepat waktu untuk meningkatkan keselamatan kerja di lokasi pertambangan. Dan bab terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Dapat disimpulkan yaitu sistem deteksi kelelahan pengemudi dan pemantauan dump truck berbasis IoT berhasil dirancang dengan memanfaatkan berbagai sensor yang bekerja sesuai parameter tertentu. LDR memastikan visibilitas pengemudi tetap optimal pada intensitas cahaya di bawah 50 lux. Sensor SW420 mendeteksi getaran di atas 2,5 untuk mengidentifikasi potensi gangguan mekanis atau kondisi jalan. Sensor LM35 memberikan peringatan jika suhu kabin lebih 30 derajat Celcius untuk menjaga kenyamanan pengemudi. Webcam mampu mendeteksi kelelahan mata lebih dari 2 detik jika tertutup, sedangkan sensor ultrasonik deteksi objek di jarak kurang dari 50 cm untuk mencegah tabrakan. Dengan data yang dikumpulkan secara real time, maka akan dikirimkan langsung ke K3 dan dapat dipantau secara real time. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Pada sistem ini saya menggunakan jurnal internasional dengan di bawah 3 tahun, jadi dari tahun 2020, 2021, 2023 dan 2024 yang masih
terbaru dan dapat dipakai untuk penelitian atau untuk pada sistem saya ini. Berikut merupakan sitasi dari jurnal-jurnal yang sudah saya masukkan. Selanjutnya lampiran. Jadi video ini akan saya upload di YouTube dan link video YouTube saya tampilkan pada dokumen ini dan juga ada link tabel fuzzy dan bisa dilihat. Untuk selanjutnya yaitu saya membuat paper dengan judul Integrated IoT Based Fatigue Recognition and Engine Sub Control System for Real-Time Monitoring of Mini Haul Trucks yang saya buat, dan ada juga abstrak dari laporan dari paper ini, yaitu kecelakaan dump truck pada lokasi pertambangan seringkali terjadi mengingat beban kerja yang tinggi. Setelah menganalisis berbagai masalah, maka terdapat sistem yang dapat diintegrasikan kepada truk untuk mengurangi resiko kecelakaan pada pertambangan. Pada paper ini juga dicantumkan pendahuluan di sini merupakan seperti latar belakang dari permasalahan yang saya ambil. Dan berikut merupakan hasil simulasi saya pada walkway seperti pada gambar berikut. Dari hasil simulasi tersebut, maka terdapat pembahasan yang dapat dibahas dari beberapa sensor tersebut,
sekiranya bisa berjalan atau tidak, saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Dan terakhir pada paper ini juga terdapat kesimpulan dari keseluruhan laporan yang saya buat. Dan berikut merupakan 20 daftar pustaka dari 20 jurnal yang sudah saya citasi untuk laporan ini.